Hari ini adalah pesta seorang Santa Karmel Maria Magdalena de Pazzi, seorang yang hidup 5 abad yang lalu. Tetapi kiranya pesannya juga tetap sangat penting untuk kita semua yang hidup saat ini di zaman yang sangat modern ini. Hari ini kita juga ingin memperkenalkan lebih lanjut lewat perayaan kudus ini Carmelite Center Jakarta yang telah melakukan tugas pelayanannya bagi umat secara baik, yang kiranya juga perlu diperkenalkan lebih luas lagi kepada umat. Saya kenal CCJ itu sebelum pandemi. Kenal CCJ dari sekitar tahun 2019. Sejak pandemi. Itu tahun 2000, tunggu. Mesti ngitung 2019. Mungkin kita kembali ke karya awal para Karmelit di Jakarta tahun 72. Lalu berkembang menjadi paroki besar, melahirkan paroki baru MKK. Lalu para Karmelit menyadari kekayaan spiritualitasnya yang begitu besar dan banyak, sementara kita bekerja masih sebatas di paroki. Maka tahun-tahun 2000-an ada ide untuk memiliki rumah untuk karya di bidang spiritualitas. Gereja Jakarta adalah gereja yang melimpah ruah, terutama dari domba-dombanya, yang membutuhkan barangkali rumput yang hijau dan air yang segar dalam wujud spiritualitas. Dan Karmel bisa mewartakan spiritualitas yang indah, yang bagus, yang berguna bagi hidup rohani itu. Saya bersyukur waktu sebelum pandemi saya masih sempat ngikutin pengajaran offline-nya Romo Jaya. Tapi hanya tinggal sedikit gitu, Puribatin, akhirnya udah stop. Kelas online-nya yang saya ingat ya mendaki Gunung Karmel, Puribatin, Santo Yohanes dari Salib itu. Sama yang saya suka itu Nabi Elia. Maka dibelilah rumah ini yang diberi nama nanti Wisma Karmel Santa Maria Magdalena de Pazzi sekitar tahun 2003-2004. Lalu tahun 2005 rumah ini mulai ditempati, mulai dari Monsinyur Hadi. Lalu dalam Kapitel 2006, Kapitel memutuskan supaya ditugaskan konfrater yang memang full timer untuk melayani pelayanan di bidang spiritualitas. Walaupun dalam kenyataannya hal itu tidak bisa berjalan atau belum berjalan dengan baik, karya-karya di pelayanan dalam hal itu belum terwujud. Sejauh yang saya ingat, mulai Kapitel 2015, jadi pembicaraan tentang rumah ini mulai dibicarakan lagi. Tanggal 30 dan 31 Agustus tahun 2017, saya mengundang pertemuan para konfrater yang berkarya di Jakarta dalam rangka persiapan peringatan 45 tahun paroki MBK dan paroki MKK. Saya men-share pertanyaan saya, keprihatinan kita bersama. Kita Karmelit memiliki kekayaan yang luar biasa di bidang spiritualitas, kekayaan untuk hidup rohani umat. Maka saya mengajak para konfrater pada waktu itu untuk mulai memikirkan karya yang lebih khusus di bidang spiritualitas. Oleh karena itu kemudian tahun berikutnya diputuskan supaya rumah Wisma Karmel Maria Magdalena de Pazzi lalu kemudian direnovasi sedikit. Dan awal tahun 19 rumah ini diberkati kembali. Setelah itulah lakum kemudian kita meminta seorang konfrater untuk tinggal di sini. Dia pulang dari Shanghai lalu mulai merintis acara-acara, kegiatan-kegiatan, pengajaran-pengajaran di bidang spiritualitas. Pemberitahuan untuk pelayanan di Carmelite Center Jakarta ini yang tepatnya kurang lebih awal Agustus 2019. Nah, mulai dari awal Agustus itu kemudian ada pembicaraan terus-menerus sampai
saya kembali ke Indonesia di akhir Agustus. Nah, waktu itu pun juga masih belum ada apa-apa karena rupanya masih mau dimatangkan oleh pimpinan sekaligus oleh mereka yang menggagas ini. Ya, pada waktu itu saya masih diajak pertemuan dengan para konfrater yang di Jakarta karena rupanya mereka yang menggagas ini lalu dirumuskan oleh pimpinan. Dan ketika pertemuan 4 rumah, 4 komunitas para konfrater yang tinggal di Jakarta, mereka masih membahas ini di bulan September, lalu di awal Oktober. Jadi masih cukup panjang waktu itu pembahasannya. Pertama kali, tepatnya saya lupa, tapi di bulan Oktober waktu itu berkaitan dengan investitur skapulir, sekaligus juga berkaitan dengan devosi votif Maria Bunda Karmel hari Sabtu. Nah, waktu itu bekerja sama dengan komunitas Jalan Kecil. Nah, waktu itu sudah mengadakan devosi skapulir dan sekaligus devosi Maria ini. Itu di bulan Oktober. Jadi waktu sebelum pandemi, memang Romo Jaya sudah mengadakan satu kelas kecil. Disitulah saya mulai belajar bersama di dalam CCJ. Yang saya bayangkan bahwa di sini hadir berbagai karmelit yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kapasitas, antusiasme untuk melayani umat di bidang spiritualitas, yang menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang kreatif sesuai dengan kebutuhan umat. Barangkali itu pengajaran-pengajaran, rekoleksi-rekoleksi, retret-retret, seminar-seminar, workshop, yang memberikan pelayanan apapun di bidang spiritualitas. Karena kiranya kebutuhan besar dewasa ini, terutama di kota besar seperti di Jakarta, adalah spiritualitas. Kita memiliki banyak sekali fasilitas, memiliki kelimpahan dalam hal material, terutama di kota besar. Tetapi hidup di dalam roh barangkali adalah satu hal yang sangat mendasar dalam hidup. Selain pengajaran, tentunya adalah pelatihan-pelatihan yang membuat umat belajar sungguh-sungguh bagaimana mendalami hidup imannya, menghadapi hidupnya dengan suatu spirit iman yang mendalam. Dan itulah saya kira yang bisa dibagikan oleh para karmelit, bahwa hidup sekarang ini perlu dihayati secara kontemplatif. Maka diharapkan bahwa para konfrater yang berkarya di sini menawarkan pengajaran-pengajaran, pelatihan-pelatihan yang membawa umat memiliki pengalaman sendiri bagaimana hidup di dalam roh, dijiwai oleh semangat iman Kristen dan semangat hidup yang kontemplatif. Kalau saya perhatikan dari obrolan para romo yang bekerja di Jakarta ini, mereka itu menghendaki supaya Karmel tidak hanya bekerja di area teritorial paroki. Karena kalau sudah bekerja di situ rupanya ada banyak hal yang belum tercover, yaitu berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusianya. Nah, ini yang mau digarap. Nah, untuk itu kemudian mereka menggagas bagaimana kalau dibentuk lembaga untuk melayani bagian ini, khususnya soal spiritualitas. Nah, spiritualitas ini tentu kita semua tahu ada spiritualitas Katolik dan secara khusus juga dalam Karmel, ya spiritualitas Karmel itu yang mau ditawarkan. Jadi mau memperkuat penghayatan, pengetahuan tentang spiritualitas Katolik maupun khususnya spiritualitas Karmel. Nah, kemarin yang diberikan itu tentang Teresia Avila, Yohanes Salib, kemudian Teresia Lisieux, kemudian juga dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritualitas. Saya merasa ini sangat menambah saya punya wawasan. Ya, secara pribadi saya berharap kalau saya mewarta tidak lagi lah dinilai dangkal nilai spiritualitasnya,
apalagi teologinya dianggap tidak ada. Barangkali ya banyak orang juga yang mengikuti CCJ karena juga mengalami hal yang sama dengan saya, Romo. Barangkali loh, bahwa nilai-nilai spiritualitas dari orang-orang Kudus Karmel ini juga melengkapi nilai-nilai pewartaan saya. Nah, saya merasa bersyukur dan saya berterima kasih. Ya, pada waktu itu awalnya dibagi menjadi 2 macam kegiatan. Jadi jenis yang pertama itu kegiatan yang berkaitan dengan kognitif, yaitu menambah pengetahuan. Nah, itu dijadikan sebagai dasar untuk membentuk kelas-kelas, ya seperti tadi itu kelas puri batin, kemudian Yohanes Salib, lalu pemahaman tentang perayaan Ekaristi, pemahaman tentang ibadat harian. Nah, hal semacam itu berkaitan dengan kognitif, pengetahuan. Dalam perkembangan ada beberapa teman yang sudah tergabung dalam sebuah kelompok Lectio Divina. Nah, mulai di situ kemudian berjalan kembali. Jadi Oktober akhir, kemudian November mulai dengan kelompok Lectio Divina dan masih terus berjalan. Dan ditambah lagi pada waktu itu di bulan November itu juga kelas puri batin. Nah, pada waktu itu kami membuka kelas paralel karena ruangannya sempit, hanya muat kurang lebih 20 orang. Jadi satu kelas maksimal cuma 20 orang itu. Ya, akhirnya kami buka 2 kelas puri batin. Itu berjalan terus sampai pada akhirnya ada angkatan yang kedua kurang lebih Januari. Angkatan pertama sudah selesai karena beberapa kali pertemuan itu, lalu angkatan kedua tidak bisa selesai karena pandemi. Lalu diharapkan tentunya tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar paham, oh iya begini, tapi juga kemudian masuk ke dimensi afektifnya, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan devosional. Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan, untuk investitur skapulir, kemudian devosi Maria, lalu juga adorasi sakramen Maha Kudus. Nah, itu menjadi bagian di situ untuk menggugah kembali semangat devosional, sekaligus juga mungkin bisa mempengaruhi sisi afektif kita sehingga semakin mencintai Tuhan. Nah, selain itu juga dengan mengadakan meditasi. Jadi dulu setiap Rabu malam itu selalu ada meditasi di kapel ini. Jadi di sini dijadikan sebagai sarana itu. Jadi meditasi bersama selama kurang lebih 1 jam, lalu sharing pengalaman, lalu juga membahas hal-hal yang terkait dengan meditasi tersebut. Nah, itu sebelum pandemi semacam itu. Lalu sesudah pandemi kemudian bergeser. Sisi afektif tadi terabaikan karena kami kesulitan untuk mengajak di area itu. Kemudian yang ditekankan lebih kepada sisi yang kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman tentang berbagai macam hal terkait dengan katolisitas dan Karmel. Nah, biasanya kami mencoba untuk menyesuaikan dengan kalender gereja. Jadi masa apa, lalu kami membahas apa, kemudian menawarkan apa. Nah, selain itu juga menyisipkan yang bersifat Karmel. Yang sekarang masih berjalan adalah tentang spiritualitas dari Yohanes Salib. Jadi mulai dari pengenalan siapa itu Yohanes Salib sampai dengan karya-karyanya. Nah, sekarang sudah ada terbentuk kelompok khusus ini yang sudah belajar dari awal sampai sekarang sudah masuk ke buku yang ketiga, yaitu buku Madah Rohani. Jadi sebelumnya sudah ada buku-buku yang dipelajari. Lalu selain Yohanes Salib juga sudah belajar puri batin juga secara online. Juga soal visi awal para Karmelit yang dirumuskan oleh para Karmelit di abad pertengahan. Nah, itu membahas soal semangat Elia, lalu dijadikan sebagai bahan untuk mengolah hidup rohani. Dan memang itu sumbernya dari Karmel, tetapi kalau diperhatikan bisa diterapkan oleh siapapun di dalam situasi hidup apapun. Itu yang kami tawarkan, kurang lebih gambaran semacam itu. Yang berkesan di hidup saya ya, awalnya saya mengikuti puri batin dari Santa Teresia Avila.
Dari Teresia Avila lalu berlanjut ke Santo Yohanes Salib, dan itu sangat-sangat luar biasa dan cukup dalam ya, tapi cukup memberi pencerahan, sangat-sangat memberi pencerahan buat saya dan tentunya teman-teman saya yang lainnya. Saya tahu buku-buku itu, buku-buku Santo Yohanes Salib, Santa Teresia Avila, Santa Teresia Lisieux. Saya tahu karena saya punya, tapi saya tidak sanggup untuk membacanya. Dengan adanya pengajaran-pengajaran dari kelas CCJ, saya mendapatkan banyak yang saya nggak ngerti diperjelas begitu, dan jadi lebih mudah untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk jangka pendeknya tentu ya pengajaran-pengajaran semacam ini bulan Juni nanti sudah ada beberapa program pengajaran yang bisa diikuti, yaitu misalnya soal semangat Santo Yosef dan kesetiaan. Itu nanti ada pada hari Selasa 8 Juni secara online. Kemudian setiap Kamis malam itu ada pengajaran tentang meditasi Kristiani yang akan dibawakan oleh Romo Syriakus. Itu selama bulan Juni itu. Lalu selain itu juga ada nanti bukan dari Carmelite Center tapi dari KJK. Itu mempelajari soal spiritualitas Teresia dari kanak-kanak Yesus. Nanti juga bisa diikuti. Itu jangka pendek. Kemudian bulan Juli nanti ada lagi pengajaran juga soal Santo Yosef dan sekaligus juga kontemplasi di dalam Karmel. Jadi nanti ada beberapa kali pertemuan soal itu di bulan Juli. Lalu berikutnya pengembangannya juga ada paket-paket khusus yang akan diberikan. Nanti bisa dilihat pengumuman-pengumuman yang kami sampaikan. Siapa tahu ada yang berminat, silakan mendaftar, silakan ikut. Nah, selain pengajaran ini, kami juga berencana untuk mengembangkan pengajaran-pengajaran atau pembekalan-pembekalan yang diberikan kepada mereka-mereka yang bekerja di bidang yang masih segaris dengan apa yang kami kerjakan ini, yaitu pengajaran dan peningkatan sumber daya manusia. Utamanya kami menyasar para katekis dan pelayan-pelayan di stasi, terutama di daerah-daerah yang jauh. Jadi karena mereka memang membutuhkan itu. Dan kami sudah memulai dalam satu kali pertemuan di paroki perdagangan. Lalu nanti akan ada di paroki yang lain. Nah, mungkin saudari-saudara yang sudah pernah membantu untuk mendukung para katekis di paroki perdagangan, kami sampaikan banyak terima kasih dan nanti masih ada program yang sama berikutnya. Jadi juga mohon bantuan, mohon dukungan supaya ini juga berkembang menjadi lebih baik lagi. Sehingga ke depan nanti kami tidak hanya bekerja di sini, dari sini, di Carmelite Center Jakarta ini, di Wisma Karmel ini, tetapi juga bisa berkeliling ke paroki-paroki yang memerlukan. Dan nanti kami bisa bekerja sama dengan mereka, kalau memang diperlukan kami bisa ke sana. Itu program-program yang ingin kami kerjakan. Ya, selama ini ketika ngobrol dengan beberapa teman, baik itu umat maupun juga para romo, kelihatan bahwa seringkali kita ada ketimpangan di dalam penghayatan semangat hidup kita sebagai orang Kristiani ini. Ketimpangannya di mana? Kita lebih menekankan pada menghidupi sebuah ritual. Jadi datang ke gereja, misa, atau ikut doa rosario, tapi tanpa tahu semangat di balik itu apa. Sehingga seringkali terlupakan bahwa ini ada sesuatu di dalam situ. Nah, inilah yang mau digarap, bahwa kita ini tidak hanya sekedar menghidupi sebuah ritual, sebuah ritus, tetapi juga ada semangat hidup, ada spiritualitas yang perlu diperhatikan. Nah, dari situ kemudian kalau kita memperhatikan itu, tentu hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kembali ke sana. Sadari bahwa dalam setiap ritual yang kita hidupi sebagai orang Kristiani itu ada semangat tertentu. Kita gali di sana. Nah, kalau kita sudah mulai menyadari hal ini, mari kita bersama-sama belajar untuk masuk lebih dalam lagi. Jadi kenal Katolik itu apa, kenal semangatnya apa, kemudian kita nanti bisa menghidupi ritus-ritus ritual yang biasa kita hidupi itu menjadi semakin bermakna. Terutama apa? Untuk pengudusan kita.
Jadi kalau mau mengikuti logikanya Karmel, ya semacam itu. Jadi kita ini diarahkan oleh Tuhan untuk masuk kembali dalam persatuan dengan Allah. Nah, kenyataannya kita ini kan belum bisa ke sana. Karena apa? Masih ada begitu banyak hal yang menghambat. Nah, selama proses ini, hal yang menghambat ini mesti kita sadari dulu. Jadi salah satunya ya itu tadi, kita mesti mengenali semangat ini. Jadi kita sadari hambatan itu apa, lalu diproses. Pelan-pelan kita mencoba untuk menipiskan halangan-halangan itu. Sekaligus menambah pengetahuan tentang apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Allah. Menambah pengetahuan itu dengan apa? Bisa dengan belajar kitab suci, bisa dengan mengikuti pengajaran-pengajaran yang misalnya kami tawarkan ini. Selain itu, kemudian kita nanti bisa melatih itu terus-menerus di dalam kehidupan kita. Jadi hidup rohani akhirnya tidak berhenti hanya di dalam aktivitas gereja, tetapi mengalir di dalam aktivitas kehidupan kita masing-masing. Jadi saya misalnya sebagai imam, ya di dalam keseharian saya sebagai imam bisa mengaplikasikan itu, menghayati itu. Anda semua mungkin di tempat kerja masing-masing bisa mengerjakan itu. Jadi dari hal-hal itulah kita nanti bisa semakin maju di dalam hidup rohani kita. Nah, kalau soal itu saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Teresa Avila, yaitu apa? Berdoa dan merenung. Karena renungan itu menjadi pintu bagi kita untuk semakin mengenal semangat hidup kita sebagai orang Katolik dan sekaligus semangat kita di dalam mengikuti Kristus. Itu berdoa dan merenung. CCJ masuknya di poin memberikan pengetahuan. Jadi dengan memberikan pengetahuan itu orang akan jadi semakin menyadari, oh ya saya sebagai orang Katolik itu mesti begini. Selain itu juga membawa pengetahuan soal spiritualitas tadi, sehingga kita nanti tidak akan lupa, oh semangat hidup saya itu begini. Nah berikutnya juga memberikan input tentang pengalaman-pengalaman misalnya dari para kudus Karmel. Oh mereka memperjuangkan itu dalam hidup mereka itu seperti ini. Jadi yang mau diberikan oleh CCJ di poin itu, memberikan input pengetahuan. Walaupun mungkin nanti kalau sudah tidak lagi pandemi, bisa juga input yang lain, yang tadi sudah saya katakan soal menggarap afeksi tadi, dengan latihan-latihan rohani bersama, kemudian devosi-devosi bersama. Karena dengan begitu mereka mendengar, mendapat masukan, bukan dari yang duniawi, tapi secara rohani. Dan dari situ, kalau menurut saya, disentuh akal budinya dulu. Jadi mereka mengerti dulu, oh ini tuh tadinya salah. Menurut pengajaran Santo Santa, yang benar ini loh, gitu. Jadi sedikit demi sedikit diberitahu mana yang salah, mana yang tadinya standar duniawi itu biasa aja, ternyata oh itu salah, tidak boleh. Kayak begitu. Jadi pelan-pelan membawa orang menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu sharing yang sempat saya dengar itu adalah soal kedalaman hidup rohani dari para kudus Karmel, terutama Yohanes Salib. Nah, karena selama ini ternyata banyak umat yang bergulat di dalam hidup rohani lalu tidak mengerti ini pengalaman ini apa. Saya mengalami tapi saya tidak tahu ini apa. Tapi begitu mengikuti pengajaran-pengajaran CCJ, kemudian melihat kembali pengalaman-pengalaman Yohanes Salib, mulai terbuka. Oh, pengalaman ini namanya ini. Ada mungkin melihat sesuatu, jadi vision, mendengar sesuatu, locution. Mereka mulai tahu istilah-istilah praktisnya itu. Lalu untuk apa itu semua? Kan bukan hanya untuk dikagumi, wah saya bisa melihat Allah, wah saya bisa mendengar sesuatu. Tetapi ternyata kalau mengikuti Yohanes Salib, Teresa Avila, ini semua dianugerahkan untuk olah hidup batin kita. Jadi bukan untuk dikagumi, tetapi justru untuk memupuk semangat cinta kita kepada Tuhan. Nah dari situ kemudian mereka semakin menyadari, oh iya, ternyata selama ini saya berhenti hanya kagum. Saya bisa melihat, saya bisa mendengar sesuatu. Nah dengan ikut pengajaran ini, saya akhirnya, atau ya teman-teman itu ngomong, saya akhirnya bisa menjadi semakin paham, saya tidak berhenti di sini, semestinya tetap lanjut menuju kepada Allah sendiri. Nah ini sharing yang menurut saya sangat bagus. Makanya tidak mengherankan kenapa kemudian banyak teman yang tetap setia mengikuti pengajaran-pengajaran tentang Yohanes Salib, walaupun materinya cukup berat.
karena mereka mendapatkan itu. Dan itu semua bisa mengubah persepsi mereka tentang hidup rohani mereka, lalu membantu mereka untuk mengembangkan hidup batin mereka. Itu salah satu sharing ya. Harapan saya andai kata bisa dilanjutkan dan bisa mungkin lebih melebar ya. Dan juga orang-orang mudanya diikut sertakan lebih lagi sehingga mereka juga mempunyai keberanian karena kan sudah mempunyai pembekalan. Siapa tahu Romo bisa menjadi pembekalan mereka dalam pelayanan entah di katekis, entah di pemandu kitab suci, entah di prodiakon. Harapan saya bahwa kita bisa menyediakan tenaga-tenaga yang lebih banyak, yang mempunyai concern sungguh, pengalaman, pengetahuan, hati, untuk memberikan pelayanan di bidang spiritualitas di CCJ ini. Yang kedua, harapannya juga bekerja dengan karya-karya kita yang lain, seperti Carmel Vision di Malang, Institut Carmel di Malang, lalu bersama-sama menyelenggarakan pelayanan untuk umat di bidang spiritualitas Carmel dan spiritualitas Kristiani kita. Yang ketiga, harapan saya bahwa mengajak umat bersama-sama mendalami spiritualitas Kristiani, spiritualitas Carmel ini. Ada perpustakaan di sini, ada pertemuan-pertemuan bersama, mendalami bersama-sama dengan semangat. Yang keempat, bayangan kecil bahwa CCJ nanti suatu kali juga memiliki oase, tempat yang bagus, tempat yang hening, untuk mengajak umat belajar sungguh-sungguh hidup doa, hidup iman, merasakan keheningan, dan sebagainya. Saya berharap CCJ itu nggak berhenti karena selama ada pandemi aja ya. Karena untuk pengajaran itu kayaknya secara Zoom gitu, daring ya, itu lebih banyak orang bisa ikut daripada kalau untuk hadir gitu. Ya kan, jadi lebih mudah, apalagi buat yang lansia.